Oke teman-teman, untuk memulai melakukan pengolahan dengan software R, kita pastikan telah melakukan instalasi R dan juga RStudio. R adalah bahasa pemrograman, sedangkan RStudio adalah salah satu software untuk mempermudah dalam melakukan pengolahan. Atau dengan kata lain, RStudio merupakan salah satu bentuk user interface yang menggunakan bahasa pemrograman R. Pertama, kita buka terlebih dahulu software RStudio, kemudian kita klik open. Ketika pertama kali membuka, akan kita temui tiga bagian, yakni bagian yang besar yaitu bagian konsol, bagian pojok kanan atas bagian environment. Di sini nanti akan berisi data-data atau variabel yang kita buat, dan pojok kanan bawah berisi package yang bisa kita install. Ketika pertama kali membuka, biasanya bagian environment ini kosong, namun jika ada berarti itu riwayat dari hasil pengolahan sebelumnya. Ini bisa kita kosongkan terlebih dahulu dengan mengklik bagian clear objects. Kemudian kita melakukan minimize console sehingga kita bisa membuka R script, maka otomatis akan terbuka R script baru. Biasanya pembuatan kode program dilakukan pada bagian R script ini. Akan tetapi pada contoh ini kita akan melakukannya menggunakan R Markdown. Kita klik pada bagian New File, klik kiri, kemudian kita pilih R Markdown. Kenapa kita menggunakan R Markdown? Tujuannya agar mempermudah kita dalam melakukan pendokumentasian dan mempermudah kita dalam melihat hasil output. Misalkan R Markdown terbaru kita beri nama olah core. Kemudian bagian author dan date bisa kita isi sesuai keinginan. Kemudian kita klik OK. Maka di sini akan terbuka jendela R Markdown baru. Nah, untuk bagian tulisan R Markdown hingga ke bawah bisa kita hapus terlebih dahulu karena tidak kita perlukan. Isian berikutnya bisa kita isi dengan teks, baik itu tulisan berupa komentar, atau juga nanti bisa kita isi dengan sintaks dengan menambahkan R script, yaitu di bagian tombol C, kemudian kita klik R. Maka akan ada chunk tersendiri yang bertujuan untuk tempat kita menuliskan sintaks. Akan tetapi di bagian ini juga bisa kita tambahkan komentar, yakni dengan menggunakan tanda pagar kita tuliskan komentar, maka ini sebagai teks biasa. Sebelum kita mulai melakukan pengimportan data, kita pastikan terlebih dahulu telah memiliki data yang akan kita olah, yakni di sini kita menggunakan core 24GB, yakni dummy table data core, sehingga ini adalah data latihan bukan data sesungguhnya. Kemudian kita kembali ke bagian R Markdown dan kita tulis di bagian tahapan yang pertama. Untuk memberikan judul pada tahapan, kita bisa menambahkan kalimat, misalkan tahap 1 titik, yaitu mengimpor data. Ini merupakan komentar yang akan dibaca sebagai teks biasa. Namun, jika kita ingin membuatnya sebagai judul, maka kita bisa menambahkan tanda pagar. Sehingga di sini akan ada muncul tulisan baru tahap 1 mengimpor data. Nantinya akan ada beberapa tahapan yang akan kita lalui. Untuk tahapan mengimpor data, kita memerlukan library atau sebuah paket, yang mana paket yang kita gunakan bernama paket foreign, yaitu kita tuliskan library, kemudian bisa kita klik library dan kita tuliskan kata foreign. Jika di personal komputer teman-teman belum muncul pilihan foreign, berarti belum diinstal paket tersebut. Kita bisa menginstalnya melalui bagian package, kemudian kita klik install. Setelah itu kita tuliskan foreign. Nah, kemudian kita klik dan klik install.
tinggal tunggu proses install sampai selesai dan kita bisa langsung gunakan. Untuk menggunakannya bisa kita ketikkan seperti tadi, library foreign, kemudian bisa kita run dengan mengklik tanda segitiga yang menghadap ke arah kanan, atau kita letakkan kursor di sebelah paling kanan dan kita klik Ctrl plus Enter. Maka dia akan otomatis melakukan running sehingga sintaks yang semula ada di bagian R Markdown tercopy di bagian konsol di sebelah bawah. Kemudian setelah library tersebut kita panggil, maka kita bisa melakukan pengimportan data. Di sini kita bisa tambahkan beberapa kali enter agar lebih luas. Kemudian kita melakukan import data, yaitu kita membuat R baru. Kemudian kita beri nama misalkan data core, ini sebagai variabel yang menyimpan datanya, sama dengan di R kita bisa menggunakan tanda seperti ini untuk menunjukkan sama dengan atau hanya langsung menggunakan sama dengan saja. Namun kita sepakati menggunakan tanda sama dengan agar lebih simpel. Kembali lagi, kita telah membuat variabel data core. Kemudian untuk mengimpor data dalam format SAF, kita menggunakan function read SPSS. Ada pilihan dari library foreign. Maka ini harus memiliki library foreign terlebih dahulu baru kita bisa panggil. Setelah itu kita perlu menyiapkan tempat data kita disimpan. Kita awali dengan menambahkan tanda petik 2 seperti ini, kemudian kita copy tempat data kita disimpan tadi di bagian atas. Kemudian kita copy dengan klik Ctrl C, kemudian kita kembali dan kita klik Ctrl V. Nah, di sini tanda miringnya dari kiri ke kanan kita ubah dari tanda kanan miringnya dari kiri bawah ke kanan atas. Kemudian kita tambahkan garis miring satu lagi dan kita tuliskan nama data yang kita gunakan, yaitu core 24 GB dengan format SAF. Sehingga kita tulis di sini core 24 GB titik SAF. Kemudian kita beri tanda koma dan kita berikan parameter berikutnya, yakni kita baca sebagai data frame, sehingga kita tuliskan to data frame. Di sini langsung muncul. Kita tuliskan true atau kita tulis biasa sebagai huruf T saja juga bisa, jadi true atau T saja juga sama. Kemudian langkah berikutnya yaitu ada parameter use value label seperti ini. Maka dia akan muncul pilihannya, kita pilih use value labels dan kita tuliskan false. Tujuannya untuk apa? Agar kode-kode seperti kode wilayah 1, kode wilayah 2 tetap diimpor sebagai 1 dan 2, bukan perkotaan dan pedesaan. Tujuannya agar mempermudah kita ketika melakukan pengkodingan. Kemudian setelah kita lengkapi function tersebut dengan parameter ini, langsung bisa kita lakukan running dengan klik segitiga hijau atau Ctrl plus Enter seperti tadi. Sekarang kita coba klik yang bagian segitiga hijau. Kita tunggu prosesnya hingga selesai dan muncul variabel data core di bagian environment. Oke, data core telah diimpor di bagian environment dan di sebelah sini juga sudah ada function yang telah kita tuliskan tadi. Maka ini menunjukkan proses import data kita telah berhasil. Untuk mengecek isian data, kita bisa melakukan dengan dua cara. Yang pertama, seumpama kita mau menggunakan function view dengan V huruf kapital, view, kemudian kita beri dalam kurung dan kita tuliskan variabel data core. Maka ini kita akan membuka dataset data core kita, kemudian kita klik Ctrl Enter. Maka dia akan membuka di sini variabel-variabel apa saja yang tersimpan dalam data tersebut. Kemudian rinciannya ada di sebelah pojok kiri bawah di sini. Ada 121.8128 baris dengan 566 kolom. Atau jika kita tidak mau menggunakan view data core, kita juga bisa langsung mengklik tanda seperti tabel di sebelah kanan dari environment. Kita klik kiri, maka dia otomatis akan membuka data core seperti tadi.
Nah, tampilannya seperti ini. Oke teman-teman, proses impor data cukup sampai di sini. Kita akan berlanjut ke proses berikutnya. Terima kasih.